Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pemirsa dalam diskusi kebangsaan. Kali ini kita akan membahas satu isu yang kembali menjadi pro dan kontra, yaitu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk membahas isu tersebut, kita kembali hadir dalam diskusi ini Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Kita akan membahas satu isu yang tentunya mendorong pada masukan ataupun semacam urun rembuk terkait penyelesaian ataupun penanganan tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sebelum diskusi kebangsaan kita mulai, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam bagi korban tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang. Semoga para korban yang meninggal dunia dalam tragedi itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita bisa langsung mulai Pak, terkait tragedi Kanjuruhan di Malang. Nah, kebetulan Bapak Tritamtomo pernah menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan Pak ya. Terus sebelumnya juga menjabat berbagai jabatan yang tentunya beberapa kali menangani langsung peristiwa-peristiwa yang terkait dengan aksi massa atau gerakan massa sipil yang bisa jadi itu menjadi suatu cerita yang menarik dan bisa menjadi pengalaman karena dari beberapa kejadian aksi massa itu clear, tidak jatuh korban dan tidak ada pro dan kontra terkait penyelesaian itu. Mungkin ada beberapa peristiwa yang Pak Tritamtomo bisa sampaikan sehingga kita semua bisa mengambil hikmah dan juga mengambil contoh bagaimana sih seharusnya penyelesaian sebuah kericuhan massa sipil sehingga tidak memunculkan korban jiwa dan juga mungkin korban yang lain mungkin. Monggo Pak Tritamtomo. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara bahwa peristiwa Kanjuruhan ini adalah duka nasional dan duka dunia. Negara berkabung, dunia prihatin. Nah, persoalan ini terjadi karena adanya sebab dan akibat. Kenapa terjadi sebab dan akibat? Terjadinya sebab karena adanya kegiatan, keramaian atau tontonan. Kemudian dari keramaian tontonan itu, idola yang diidolakan oleh wilayah itu mengalami kekalahan. Nah, di sini terjadi aksi dan reaksi. Nah, yang kita lihat akibatnya terjadi kericuhan di lapangan. Nah, tinggal kita lihat apakah dimungkinkan di kelak kemudian hari hal serupa dapat terjadi. Jawabannya sederhana, bisa iya dan bisa tidak. Kenapa demikian? Manakala perangkat pendukung kegiatan di lapangan yang berwenang, kata itu berangkat dari bisa terjadi, dia lengah, kemudian dia lalai, dia menganggap itu adalah sesuatu kegiatan yang sifatnya rutinitas. Ini berbahaya karena kewaspadaan, kesiapan, sampai dengan kesigapan loss, akhirnya gopoh. Hal itu bisa terjadi manakala ini yang dilakukan. Hal itu tidak bisa terjadi manakala mau mendengar, mau belajar dari pengalaman orang lain, mau berbenah, dan mau bersiap. Ini adalah modal untuk kita mampu mencegah tanggal dini dari unsur pendadakan. Kalau kita siap, situasi akan nyaman, aman, dan terkendali, dan ketertiban yang bisa ditampilkan di lapangan. Nah,
Berangkat dari insiden itu, kita mengapresiasi kepada pejabat negara. Bagaimana Inpres dikeluarkan oleh Presiden, ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dengan Kapolri dalam rangka pengungkapan dan sekaligus penegakan hukum di lapangan. Maka dibentuklah tim gabungan pencari fakta. Hasilnya memuaskan atau tidak, itu kita nomor 2. Yang jelas, apa yang kita lihat, kita dengar, bahwa tim sudah banyak mendapatkan temuan di lapangan yang bermanfaat di kelak kemudian hari. Yang kemudian yang kedua, tersangka sudah dapat ditentukan. Nah, dari sini, bagaimana penghormatan dunia diberikan kepada kita. Dunia prihatin, tentunya kita memberikan penghormatan, penghargaan kepada dunia. Ini suatu hal yang luar biasa sebagai wujud solidaritas. Kemudian, dari apa yang tadi disampaikan dan kita lihat di tayangan media dan lain sebagainya, tragedi ini merupakan pembelajaran yang mempunyai nilai yang luar biasa mahalnya dan memprihatinkan. Kenapa demikian? Di sini, semua anak bangsa tentu diminta untuk melakukan introspeksi khusus kepada penyelenggara kegiatan di lapangan, karena kejadian serupa tidak hanya terjadi pada bidang olahraga sepak bola, dapat juga terjadi dan menimpa pada pagelaran musik, kemudian konser, unjuk rasa, maupun kampanye dan lain sebagainya, di mana objek kegiatan dipenuhi oleh gumpalan warga masyarakat guna melihat apa yang ada di lapangan tersebut. Nah, oleh karenanya kita tepat pada saat ini kemudian sepakat pada forum ini, bukan waktunya lagi untuk mencari kambing hitam, menunjuk siapa yang salah, tapi jadikan ini sebagai satu pembelajaran untuk tidak kasus yang sama terulang kembali di kelak kemudian hari. Kenapa demikian? Karena di depan, di negara kita ini masih ada kegiatan-kegiatan yang perlu menjadi perhatian untuk penanganan secara serius agar seluruhnya aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Ada agenda-agenda seperti G20 yang akan segera summit dilakukan di Bali. Kemudian yang kedua, pemilu 2024 dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadikan peristiwa Kanjuruhan ini sebagai kejadian atau tragedi yang terakhir yang menimpa banyak anak bangsa yang tidak berdosa menjadi korban. Nah, oleh karena itu, jadikan ini pelajaran yang harus diperbaiki oleh seluruh perangkat yang terlibat di lapangan. Hal ini untuk diketahui oleh Bapak pembicara dan warga masyarakat. Jangan ditimpakan hanya kepada aparat keamanan, TNI dan Polri. Ini salah. Tetapi di sini, bagaimana forum komunikasi pimpinan daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota dengan perangkat teknis di lapangan harus diberdayakan. Apa yang kita lihat, apakah ini sudah terlaksana dengan baik dan benar? Ini yang perlu perhatian buat kita sekalian. Demikian, Pak. Ya, mungkin menarik, Pak ya. Sebelum kita masuk ke tinjauan yang lebih khusus terkait landasan hukum, landasan operasional, mungkin Pak Tri bisa menceritakan waktu dulu bertugas untuk menyelesaikan kericuhan, ya kita bilang di sini ya, kericuhan masyarakat sipil. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Semoga dari cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi aparat keamanan dan seluruh anak bangsa ke depan, biar peristiwa ini jangan terulang lagi, Pak Tri. Baik, jadi dari apa yang beliau sampaikan, merujuk, adakah yang salah? Nah, di sini, belajar dari apa yang tadi beliau sampaikan, saya bagian dari instrumen aparat keamanan masa lalu, yang mengikuti perkembangan mulai zaman Orde Baru, era Orde Baru, peralihan reformasi, sampai tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Saya ada di situ.
Yang kita lihat bagaimana terjadi peristiwa pendudukan sampai pengosongan gedung DPR RI, gedung Kejaksaan Agung, gedung halaman Kementerian Luar Negeri, Dipo 58, bagaimana pengosongan kerajaan Hercules di Tanah Abang, peristiwa Ketapang, kemudian olahraga di Gelora Bung Karno, dan lain sebagainya, hingga tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, tentunya kita harus flashback ke belakang. Pada waktu era Orde Baru, ada yang namanya Forum Bakostranas tingkat pusat, ditarik ke bawah ada Forum Bakostranas-Da. Setelah reformasi 2002 sampai dengan hari ini, ada yang namanya Forum Kopimda, Komunikasi Pimpinan Daerah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dengan kota. Nah, dua wadah ini, era Orde Baru maupun era reformasi, ini sangat bermanfaat dalam rangka menilai, menelaah gatra kehidupan yang berlangsung di kehidupan masyarakat secara umum. Menilai apakah dari 9 gatra kehidupan ada riak-riak yang kira-kira menuju pada arah yang sifatnya anarkis, yang bersifat kerawanan, itu dapat dilakukan satu penangkalan secara dini. Nah, kalau kita lihat di sini, forum itu hari ini, Forkominda, yang kita kaitkan dengan peristiwa kejadian Kanjuruhan, jangan tingkat provinsi melepaskan diri. Diserahkan seluruhnya menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Karena rantai komandonya adalah seperti itu. Karena di dalam Forkopimda itu ada core forum, di dalamnya adalah Forum Komunikasi Intelijen Daerah. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, selayaknya sebagai pengalaman ke depan, ini harus diulas, mana dalam kurun waktu 1 tahun itu ada hal-hal yang kira-kira menjadi keramaian umum. Di dalam keramaian umum itu ada kerawanan-kerawanan. Ini sudah dibahas di awal, baru kemudian ditindaklanjuti di dalam forum komunikasi, rapat koordinasi, pengenanganan, penangkalan, operasi yang melibatkan seluruh komponen yang ada di daerah. Mulai dari TNI, Polri, intelijen daerah, sampai dengan dinas teknis yang dimiliki oleh pemerintah daerah terlibat dan dilibatkan sampai dengan OKP. Nah, yang kita lihat hari ini, perizinan diberikan. Nah, perizinan ini tentunya perangkat yang memberikan perizinan antara kepolisian dengan daerah harus membuat secara rigid pertanyaan apakah panpel sudah siap penuh atau tidak. Ini harus dilihat dari situ. Dari pertanyaan rigid yang disampaikan, tentu perangkat yang berwenang sudah bisa menilai apakah ini layak atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, pemberdayaan dari unsur FKPD tingkat yang paling bawah kabupaten, kota, sampai provinsi, apakah pemberdayaan dari dinas teknis dan lain sebagainya sudah optimal atau belum? Nah, yang kita lihat, nampaknya menurut pandangan saya, karena kita bersifat rutinitas, terjadi kegopohan di lapangan. Kalau kita lihat kegopohan di lapangan sederhana, pada waktu itu gelombang manusia, masyarakat begitu seperti air bah, dari atas turun ke bawah ke tengah lapangan. Yang kedua, mereka berlari untuk mencari objek sasaran, yaitu dari pihak lawan permainan itu sendiri. Yang ketiga, pengamanan langsung maupun pengamanan tidak langsung tersentak. Karena front lebar. Tersentak karena front lebar. Objek penanganan begitu banyak. Sehingga untuk menentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi skala prioritas, menjadi pertanyaan buat kita. Nah, berakibat pada handle kegiatan operasional
secara berjenjang di lapangan menjadi kurang terkendali. Ini pengalaman dari kami yang ada di lapangan dan harus diterima. Kita harus menerima ini secara jujur bahwa ini yang kita lihat di lapangan. Demikian, Pak. Ya. Menarik Pak ya terkait pengalaman di lapangan ya, penanganan-penanganan itu. Ya mungkin perlu satu tinjauan Pak. Ini kan terkait teknis pengamanan ya. Kita sekaligus mungkin menjadi masukan TGPF ya, bagaimana penanganan ini. Ini kan kalau namanya penanganan di lapangan itu kan ada tentunya satu ada landasan hukumnya. Terus terkait pengamanan juga ada namanya landasan operasionalnya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak untuk kita mengupas bagaimana sih sebenarnya yang terjadi terkait pengamanan di Kanjuruhan gitu Pak. Baik, saya bukan menggurui dari pertanyaan yang disampaikan pembawa acara, tapi ini adalah sebagai sekedar pertanyaan yang harus dijawab dalam rangka perbaikan sistem. Karena kita bicara hari ini pengamanan sistem. Apakah sistem itu sudah berjalan atau belum? Nah, kembali lagi. Salahkah tindakan penanganan yang dilaksanakan oleh aparat keamanan maupun penyelenggara kegiatan di lapangan? Kita bicara hari ini untuk mencari solusi. Jadi jangan ada perangkat yang merasa ditohok. Ini salah. Salah besar. Ini apakah tindakan TNI dan Polri dan perangkat penyelenggara salah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa kegiatan di lapangan dalam rangka melakukan satu kegiatan ada yang namanya manajemen operasional, penanganan pengamanan terpadu dalam menghadapi dinamika di lapangan. Kalau kita bicara manajemen, unsurnya hanya dua yang tadi Bapak pembawa acara menyampaikan. Ada landasan operasional. Landasan operasional ini tentu merujuk kepada landasan hukum yang berlaku. Nah, di sini mohon kepada para pejabat di daerah tingkat pusat sekalipun, ini jangan pernah lupa. Coba kita mengkais, membuat bacaan sebagai referensi untuk kita tahu persis apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang menjadi rujukan untuk pegangan di lapangan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara Undang-Undang 23, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, itu sudah diatur eskalasi penanganan secara berjenjang jelas. Di situ ada forum pimpinan daerah. Di situ ada forum binda segala macam. Itu lengkap. Kemudian undang-undang tentang PKS, penanganan konflik sosial juga sudah diatur secara berjenjang. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 PRP 1959 tentang keadaan baik juga sudah mengisyaratkan bagaimana penanganannya secara berjenjang. Yang dilakukan secara tidak otomatis, semuanya melalui satu tataran dari yang bersangkutan, mulai dari tingkat aman, rawan, krisis, sampai dengan yang luar biasa. Ini sudah diatur. Nah, tinggal ini sebagai rujukan pegangan bagi perangkat di lapangan. Nah, tinggal dibuatin apakah landasan operasional juga sudah ada belum? Nah, kalau kita bicara landasan operasional, ini tolong untuk saudara-saudara kita, teman-teman saya yang ada di lapangan, kita tidak usah merasa dengan saya berbicara seperti ini, merasa terusik. Bukan. Karena kita masih punya agenda ke depan yang banyak, yang kira-kira juga memerlukan perhatian untuk tidak terjadi peristiwa yang sama. Yang pertama, apakah RO secara terpusat sudah dibuatkan? Kalau kita bicara RO, itu adalah rencana operasi penanganan kegiatan di lapangan. Mulai dari aparat keamanan sampai dengan pemerintah itu ada di situ. Intinya di situ menjelaskan siapa, apa, bagaimana, mengapa. Kemudian dijabarkan ke bawah menjadi PO. Perintah operasi ini menjadi spesifik buat tiap-tiap instansi yang terkait di lapangan. Nah, di dalam PO ini itu sudah ada bunyian yang berkait masalah keadaan,
tugas pokoknya apa, pelaksanaannya seperti apa. Nah, di dalam pelaksanaan ini sudah dirinci jelas. Kemudian di dalam administrasi logistik itu ada instruksi koordinasi, siapa berbuat lebih rinci lagi di situ. Komando perhubungan, alat komunikasi antara instrumen satu dengan instrumen lain itu sudah tergelar atau belum dengan baik. Nah, ini baru di situ ada namanya rencon, rencana kontingensi, sudahkah juga dibuat. Kemudian di situ secara spesifik dibuat oleh perangkat-perangkat instansi terkait masing-masing prosedur tetap kalau ada dinamika apa yang harus dilakukan masing-masing di sini. Karena di dalam di situ sudah ada kegiatan dinas teknis yang dimiliki Pemda. Nah, baru di situ Pak, di dalamnya ada polanya. Polanya apakah pola ring? Apakah sudah juga dibuat? Kalau kita bicara pola ring 1 adalah objek kegiatan secara terpusat, yaitu stadion. Ring 1 siapa yang bertanggung jawab di situ? Ring 1 dibagi lagi. Kemudian ring 2 di luar stadion, apakah sudah dibikin? Ring 3 di luar stadion, jauh di sana, sentra ekonomi dan apakah sudah ada? Di ring 4 kalau perlu, apakah ada penyekatan kalau ada eksodus massa dari lingkar? Ini apakah sudah juga diatur seperti itu? Jadi kemudian yang berikutnya, metodenya terbuka dan tertutup. Yang terbuka dilakukan oleh PAM, rekan-rekan kepolisian maupun perkuatan dari tentara tadi, militer. Nah, kemudian tertutup. Nah, di sini apakah teman-teman yang berkait dengan masalah komunikasi intelijen daerah jauh sebelum kegiatan itu sudah menemukan titik-titik rawan dan kemungkinan ancaman dari mana. Ini yang dilaporkan pada rapat koordinasi pengamanan pada waktu itu. Adakah sudah disampaikan ini seperti ini semuanya? Ini dari situ setelah pola ring 1, 2, 3, 4 dan seterusnya baru dibagi menjadi komandan sektor. Dipilah sektor 1 siapa, sektor 2, sektor 3 siapa. Nah, setelah dan sektor dibagi lagi mana daerah yang kritis, itu ada danplek, komandannya masing-masing ada di situ diatur. Sehingga semua tercover tiap-tiap bahagian. Mulai dari lingkar 1, lingkar 2, sektor sampai dengan danplek itu diaturin seperti itu. Jadi tidak ada bagian yang lolos dari pengamatan. Penanganannya seperti itu. Kodalnya jelas. Nah, kemudian dan perlu diingat dalam kegiatan itu situasi dalam keadaan aman-aman saja di sini. Dalam keadaan aman. Semua berjalan dengan normal. Nah, di sini juga sudah dibagi dinas teknis yang dimiliki oleh Pemda seperti apa? Seperti misalnya Bakor Kesda, Badan Koordinasi Kesehatan Daerah. Ini diberdayakan mulai dari AMD, ambulans, sampai dengan rumah sakit rujukan. Ini sudah dikoordinasikan secara terbuat. Kemudian dinas teknis lain seperti Damkar sudah diaturin di posisi di mana sudah diaturin seperti ini semua. Jadi ini adalah tindakan sistem terpadu. Apakah tindakan sistem terpadu ini sudah dilaksanakan dengan benar? Kalau sudah benar, ya alhamdulillah. Kalau belum benar, ke depan ini harus diperbaiki lagi sistem ini. Karena sudah menyatakan sistem dilaksanakan terpadu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak semata. Ini yang menarik buat kita sekalian. Oleh karena itu, saran dari kami ke depan, sebaiknya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, mohon saran yang kami sampaikan ini jadikan sebagai sesuatu yang sifatnya serius, supaya prajurit terampil tidak gopoh di lapangan. Mohon dapatnya dalam 1 tahun sekali dibuatkan rencana latihan terpadu Dakura, latihan penanggulangan huru-hara. Tujuannya apa seperti ini? Kita ambil seperti ada latihan gladi posko 1, pimpinan antar wilayah itu seperti apa, sekaligus mencari jaring komunikasinya pas atau tidak. Baru masuk ke gladi posko 2, unsur-unsur markas di lapangan seperti apa. Untuk melatih dinas-dinas di lapangan seperti apa. Ini supaya ada tune-in di lapangan. Baru yang ketiga, gladi lapang. Nah,
dengan latihan-latihan yang terus dilakukan, ini akan terasah kemampuan sistem tadi. Sehingga penanggulangan di lapangan terpadu, terkendali, dan tidak rapuh. Ini saran pandangan dari kami. Demikian, Pak. Ya, kita tanpa mendahului hasil nanti TGPF, ya. Ini kan tadi Pak Tri ada fungsi kodal di sini. Nah, kalau kita lihat di situ kan ada satu pointer bahwa ini karena faktor adanya pelepasan gas air mata. Nah, terus di situ juga ada pelibatan anggota TNI yang masyarakat umum atau publik melihat itu justru di depan. Kalau Pak Tri tadi bilang kan ada di ring 1, ring 2, ring 3. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Karena di sini kan ada petinggi Polri yang bilang bahwa penggunaan gas air mata itu bisa disimpangin karena Polri punya protap tersendiri untuk penanganan itu. Nah, di sisi lain ada petinggi TNI juga bilang bahwa penanggung jawab terkait pengamanan itu kalau terjadi kerusuhan itu hanya sampai ke komandan batalion kalau di TNI. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi begini, ini pertanyaan yang menarik dan harus apa yang saya sampaikan ini diterima dengan senang hati, jangan sakit hati. Karena kita dalam rangka menegakkan keadilan yang berkeseimbangan. Jadi jangan menarik, ini pokoknya, itu nggak benar. Jadi apakah penggunaan gas air mata itu sudah tepat atau benar? Yang pertama, tolong, bahwa aparat keamanan bekerja atas dasar rantai komando dan hierarki. Nah, ini kita lihat bahwa status penugasan ini ada sifatnya BP. Kalau bicara BP, administrasi sampai dengan operasi diterima oleh satuan yang menerima kekuatan-perkuatan. Berarti di sini TNI. Kalau DPKO bawa kendali operasi, administrasi oleh kesatuan, operasional oleh kepolisian dalam hal ini. Kalau statusnya Irmar, dia standby di Pangkalan adalah komandan satuan. Yang kita lihat dari hari ini bahwa penggunaan gas air mata ini sudah diatur di dalam RO yang terbuat dari atas sampai ke bawah. Rencana operasi, kemudian ada PO, ini sudah dibuat sampai dengan pergelaran pasukan. Tolong diingat, era Orde Baru, saya selaku Komandan Brigade 1 Jaya Sakti, saya punya Denri jumlahnya 252, saya punya Denbe jumlahnya 540-an. Itu sudah diatur level di depan. Itu adalah unsur-unsur. Di dalam unsur depan tadi sudah ditentukan siapa penembak peluru karet, peluru hampa, peluru karet, sampai dengan penembak laras licin. Sudah ditentukan orang-orangnya. Dia melakukan penembakan atas perintah berjenjang. Dari komandan regu laporan kepada komandan peleton, komandan kompi kepada komandan task force tadi. Jadi dia melakukan penembakan atas perintah, jadi tidak liar. Ini yang saya alami selaku Komandan Brigade 1 PIK Jaya Sakti. Pada kala itu dengan segala event yang terjadi di lapangan. Jadi tidak bertindak secara sendiri-sendiri. Dan penanggung jawab, itu ada penanggung jawab komando, ada penanggung jawab operasi, ada tanggung jawab administrasi. Nah, tanggung jawab komando ini mulai dari komandan yang ada di lapangan itu atas perintah siapa dia melakukan penembakan. Ini ada prosedurnya. Itu kalau di dalam PO, itu di dalam instruksi koordinasi sudah jelas. Manakala ini yang dilakukan, manakala ini dilakukan, manakala ini dilakukan. Jadi secara berjenjang. Sudah diatur di dalam protap kesatuan. Plus ditegaskan di dalam rencana kontingensi. Itu yang saya alami. Oleh karena itu, hari ini kita tidak cari pembenaran dari kesalahan yang kita lakukan.
tapi kita ingin memperbaiki kesalahan yang ada untuk ke depan supaya kita tidak ceroboh. Demikian, Pak. Ya. Jadi yang menarik terkait hierarki tadi, Pak, ya, ini kan ada proses PKO, Pak, ya, dari TNI untuk membantu Polri di lapangan. Nah, muncul di sini ada kesan di publik gitu ya, bahwa karena terlihat di video yang viral itu justru TNI di depan terus melakukan ini. Nah, ini satu reaksi yang juga dicermati oleh publik, Pak, bahwa yang terlibat kekerasan di dalam situasi di Kanjuruhan itu akan dikenakan dengan pasal pidana KUHP, Pak. Nah, mungkin bisa dari sisi tinjauan hukum, Pak, karena ini kan operasi lapangan gitu tentunya. Jadi begini, bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, prajurit itu dibekali oleh Sabta Marga. Yeah. Kalau kita bicara tentang Sabta Marga, itu ada 5 poin. Tapi yang saya lemparin ke depan itu 3. Tunduk pada hukum tentara. Memegang teguh disiplin tentara. Kemudian yang ketiga, taat pada atasan. Ini tolong. Cuman pada kegiatan peristiwa Kanjuruhan, aparat keamanan yang kita lihat, dia berpedoman pada pertimbangan keamanan dan kepentingan umum tadi. Karena di sini ada sebab akibat. Yang ketiga, dia bekerja atas dasar hierarki dan rantai komando. Nah, melihat dari pandangan teman-teman atas kok TNI yang di depan. Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa di tahap perencanaan persiapan, karena dianggap ini rutinitas, begitu ada gumpalan massa yang begitu berondong masuk ke dalam lapangan, ini terjadi kegopohan karena tersentak. Front lebar, kemudian kendali rantai komando yang berlaku tidak berjalan. Sektor luas dan lebar, masif. Jadi akhirnya inisiatif tadi yang bergerak di lapangan. Karena ingat, bahwa status prajurit di lapangan, kalau kita prajurit adalah TNI, itu BKO. Penanggung jawab operasional secara keseluruhan, ya teman-teman dari rekan kepolisian. Ini jangan ditafsirkan yang lain. Aturannya sudah ada itu. Kemudian tolong kita membaca peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer. Itu ada alih kodal. Apakah waktu kejadian ada alih kodal? Kita lihat nggak ada. Masing-masing karena sektornya tadi saya bilang lebar, tersebar, luas. Tadi dia berbekal kepada tadi pertimbangan keamanan dan pertimbangan kepentingan umum tadi. Dia lihat dua sisi tadi. Nah, oleh karena itu ada pernyataan prajurit yang melakukan tendangan di lapangan, pemukulan di lapangan, akan saya kenakan pidana sampai dengan pemecatan. Tolong, ini baik. Ini pernyataan baik untuk memberikan kehati-hatian untuk para prajurit yang bertindak di lapangan, selain dia sebagai aparat keamanan, tapi juga dia adalah pelindung masyarakat, supaya dia mengintrospeksi hati-hati, supaya apapun yang dilakukan di lapangan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dalam rangka kita menjatuhkan satu kegiatan di lapangan untuk hukuman, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas hukum harus dihitung. Ini harus dijabarkan oleh pembantu-pembantu petinggi yang mengeluarkan pernyataan itu, dijabarkan. Apakah sudah sesuai dengan HDM? Apakah sudah sesuai dengan HDM? Jadi harus memberikan masukan berdasarkan rencana kegiatan di lapangan sudah terukur, ada tidak, berjalan atau tidak. Dia berlakukan itu sebagai tindakan untuk pengamanan lingkungan dan keamanan diri. Nah, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tujuannya bagus, cuman tujuan bagus, jangan pakai ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya nggak laku hari ini. Demikian, Pak. Ya. Nah, ini
kembali lagi kita tidak mendahului apa hasil nanti TGPF, tapi yang jelas Polri sudah menetapkan 6 tersangka, Pak ya. Nah, kembali lagi secara hierarki, Pak, terkait pertanggungjawaban. Ini kalau guyonnya kalau di Jepang ini sampai level seberapa ada peristiwa begini sudah ada yang mengaku bertanggung jawab dan mundur gitu. Nah, khusus untuk Kanjuruhan ini, Pak, baru 6 tersangka meskipun nanti itu akan berkembang. Sebenarnya dari sisi hierarki pertanggungjawaban harusnya sampai ke level apa, Pak? Kanjuruhan ini. Ini menarik. Karena di depan tadi kita menyampaikan bahwa dari peristiwa ini kita ingin mencari solusi perbaikan untuk ke depan peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah, kalau bicara rantai komando, tentu yang berlaku di TNI 2 tingkat ke atas. 2 tingkat ke atas berjenjang. Kalau itu Komandan Regu, makanya Komandan Kompi yang kena. Danton Komandan Kompi. Kalau Komandan Kompi, jelas di situ adalah Komandan Batalion sampai dengan Komandan Brigade. Kalau itu Komandan Kodim yang melakukan kesalahan dan rem sampai yang terakhir adalah Panglima, Pangdam. Ini harus disesuaikan, tapi tinggal lihat tingkat kesalahannya di mana. Supaya tadi ada asas keseimbangan hukum, moral, ini harus seimbang. Jadi nggak pakai ilmu pokoknya. Kalau ilmu pokoknya nggak ada di negeri ini, nggak ada. Perkara sudah dituntut 6 tersangka, kita serahkan saja semuanya kepada hukum yang berlaku dan temuan tim TGPF. Tinggal masyarakat yang menilai apakah ini lazim, apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tolong kita berangkat dari melihat tim TPGF, melihat dari rencana tadi, landasan operasional, ada nggak semua ini semua? Kalau nggak ada, berarti sifatnya situasional. Tidak bisa dibenarkan itu semuanya. Nah, oleh karena itu, perbincangan pada pagi hari ini adalah untuk mencari solusi, Pak. Demikian. Menarik, terkait siapa yang bertanggung jawab. Kalau dari 6 tersangka ini, kan masih Polri, dan mungkin juga dari sisi TNI juga ini. Nah, sekarang pemerintah daerah, Pak, kalau kan ini tergabung dalam Forkominda. Nah, ini kan belum disinggung nih. Sebenarnya kan harusnya mereka ikut bertanggung jawab juga. Nah, mungkin sampai level apa, Pak, kalau pemerintah daerah? Saya tidak berandai-andai dan bukan saya memberikan keputusan ini semuanya. Saya hanya izin memberikan gambaran bahwa peristiwa ini terjadi di satu wilayah. Tadi di undang-undang tentang pemerintah daerah ada forum komunikasi pimpinan daerah. Tingkat provinsi kepalanya adalah gubernur. Tingkat kabupaten bupati kepalanya. Tingkat kota madya Pak Wali Kota. Apapun pelaksanaan kegiatan ada di lapangan, Forkompinda, Pimda ini maupun forum komunikasi intelijen daerah ini ada di bawah kendali pemerintah daerah. Nah, kalau ada di bawah kendali pemerintah daerah, yang mewakili Pak Gubernur adalah Pak Sekda. Karena Gubernur, Pak Bupati, Pak ini sibuk diwakilkan ini. Nah, sampai sejauh mana beliau memberikan kontribusi informasi ini kepada pimpinan di daerah, sehingga beliau memberikan guidance bagaimana, siapa, apa, bagaimana pelaksanaan kegiatan di lab. Nah, oleh karena itu, ini menjadi menarik karena di FKPD Provinsi, Kabupaten, Kota itu ada dinas-dinas teknis yang memang harus terlibat. Bakor Kesda seperti apa? Dalsakrah seperti apa? Pengendalian kerusakan daerah seperti apa? Kemudian Damkar seperti apa? Ini harus dilihat. Sudahkah ada perintah yang dijabarkan dari landasan operasional? Ada nggak di sini? Nah, kalau nggak ada, berarti pemerintah daerah setempat harus ikut serta bertanggung jawab dan menjawab, bukan hanya pada TNI dan Polri semata. Demikian, Pak. Ya, ini ada satu statement menarik, Pak, terkait tragedi Kanjuruhan, yaitu terjadi kegopohan aparat yang menangani masalah keamanan di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini kan artinya kemarin yang terjadi ini kan sebenarnya kericuhan antara massa dengan aparat keamanan. Nah,
Di 2024 kita ini akan bertemu dengan hajat besar pemilu 2024 yang tentunya eskalasi kericuhannya lebih besar potensi untuk itu. Nah, dengan tragedi Kanjuruhan ini kan akan muncul suatu image gitu loh. Publik akan melihat nanganin Kanjuruhan aja yang segitu nggak mampu, bagaimana mau menangani eskalasi politik yang mungkin akan lebih besar lagi di perhelatan di 2024. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait apa namanya biar ini menjadi pengingat, biar ini tidak terulang dan seluruh anak bangsa juga yakin bahwa aparat keamanan mampu menangani setiap konflik yang terjadi. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan jeli dari pembawa acara luar biasa. Beliau mengkaitkan, memprediksikan kejadian Kanjuruhan dihadapkan kepada perhelatan akbar ke depan 2024 yang punya makna luar biasa. Seperti apa, Pak? Nah, dalam konteks ini hal yang menarik untuk disikapi oleh seluruh anak bangsa. Mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai dengan pengambilan keputusan penyelenggara pemilu itu sendiri. Ini harus dibuatkan satu telaahan yang memang komprehensif dan terpadu. Kita lihat bahwa hari ini adalah bulan Oktober 2022. Perhelatan akbar akan dilakukan pada bulan Februari 2024. Kita lihat 2023 12 bulan. Hari ini masih tersisa 2 bulan efektif. Tambah 1 bulan kurang. Jadi dalam kurun 15 bulan efektif dari sekarang sampai dengan hari H pelaksanaan kegiatan pemilu yang akan datang, bagaimana perangkat pemerintah pusat sampai daerah harus bersikap membuat satu rencana penanganan operasi kegiatan pengamanan yang terpadu dan komprehensif, melibatkan seluruh komponen yang ada di lapangan. Kita lihat dari 40 pemohon untuk ikut serta dalam pemilu partai politik, tersaring 25. Dari 25 nanti pada saat main itu akan masuk pada persyaratan parlemen threshold. Berapa yang akan tidak bisa masuk? Tentu ini adalah faktor-faktor yang harus dihitung oleh aparat keamanan, oleh BIN maupun BINDA, maupun perangkat komunitas intelijen lainnya untuk dihitung. Karena di sini ada kerawanan residual yang bisa memicu terjadinya persoalan di lapangan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian kita kaitkan dengan perkembangan lingkungan strategik yang ada, baik secara internasional, regional, nasional maupun lokal. Ini kita lihat ada ancaman terbuka maupun ada ancaman tertutup. Bagaimana perangkat pusat maupun perangkat daerah bersikap dan berbuat. Nah, oleh karena itu kita lihat dampak dari itu, kondisi yang dirasakan oleh bangsa ini. Ada turutan gebetan yang perlu diikut sertakan, dipertimbangkan. Ekonomi sulit, lapangan pekerjaan sulit, 9 bahan pokok merayap, dan lain sebagainya. Balon sudah menentukan sikap, siapa yang akan dipilih jadi partner, sehingga terjadi segmentasi masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Ini, kalau terjadi segmentasi di dalam masyarakat itu sendiri, tinggal para pihak yang tidak sepaham, sependapat dengan jalannya pemerintahan, ini akan melakukan suatu kegiatan yang merugikan. Dengan cara melakukan kegiatan yang ekstrim kita kenal dengan G5. Gasak, gesek, gosok, gebuk, gegeran. Ini harus dicegah oleh aparat keamanan. Nah, oleh karena itu, dengan kejadian Kanjuruhan, segera mulai tingkat pusat melakukan rapat yang sifatnya membahas rencana operasi penanganan kegiatan pemilu secara terpadu bersama dengan instrumen di luar aparat keamanan dengan baik.
ini adalah kunci untuk menjaga tanggal ancaman. Kita lalai, tidak mustahil peristiwa Kanjuruhan akan terulang kembali. Siapa yang bersalah? Karena pemerintah abai. Ini Pak, terima kasih. Tadi satu statement Pak Tri Tamtomo bahwa diperlukan rapat koordinasi dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyambut lah ya, kita bilang menyambut perhelatan pemilu di 2024 terkait pengamanan tentunya, sehingga semua terencana, sehingga tidak terjadi kericuhan ataupun konflik. Nah, mungkin ada satu PR Pak terkait pengamanan menjelang 2024, yaitu permasalahan KKB di Papua. Nah, ini sampai sekarang kan publik melihat ini tidak selesai-selesai gitu, kayak semacam tertunda gitu penyelesaiannya. Mungkin ada publik melihat ada satu hal sehingga ini membuat penanganannya tidak fokus, yaitu tentang mendefinisikan KKP. Ini ada beberapa lembaga yang mendefinisikan KKP ini beda-beda sehingga publik bingung. Nah, yang terakhir Pak, itu kan salah satu pejabat BNPT menyebut bahwa KKP adalah teroris. Nah, ini kan satu definisi baru lagi yang akan membingungkan publik untuk itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tri. Baik, terima kasih sekali dari pembawa acara yang menanyakan kepada saya, kok ada pernyataan yang disampaikan bahwa KKB apapun dia adalah teroris, sehingga membuat masyarakat bingung. Nah, kalau sudah bingung, yang berhasil adalah pihak yang tidak sepaham dengan roda pemerintahan Republik Indonesia ini dengan pemerintah. Itu yang diuntungkan. Nah, oleh karena itu, ini pertanyaan yang luar biasa, menggelitik. Kenapa sih jadi berbeda-beda? TNI seperti ini, polisi seperti ini, BNPT seperti ini, pengamat menyatakan seperti ini. Nah, oleh karena itu, apakah ada yang salah? Ya jelas ada yang salah. Salahnya di mana? Kepada pejabat-pejabat ini, baik pemerintah, sipil, maupun aparat keamanan, supaya tolong membaca referensi yang ada. Setelah referensi yang ada dibaca, baru menyampaikan pandangan pendapatnya. Itu yang kita akan hargai. Tapi sebelum membaca referensi sudah menyampaikan keliru. Tolong diingat bahwa pernyataan pejabat itu ini kurang pas. Kalau kita lihat bahwa KKB ini yang sekarang kita lihat adalah kelompok yang terorganisir. Kemudian dia punya tujuan yang ingin melepaskan diri dari bingkai NKRI. Dia punya pakaian seragam. Kemudian dia bersenjata, dia punya tanda pengenal, kemudian dia menggunakan taktik gerilya, hit and run. Kemudian dia punya bendera. Dia punya front politik, front ekonomi, sampai dengan front clandestine. Ini kita lihat dulu dari situ, KKB ini seperti apa yang ada di sebelah timur sana. Sedangkan teroris, kemudian sasaran dari KKB itu sendiri, selain sasaran militer, dia juga melakukan sasaran terhadap sipil, menghancurkan fasilitas umum, fasilitas sosial. Ini udah salah. Kemudian, kalau teroris, dia melakukan gusur terhadap moral warga setempat. Dengan tadi aksi teror, kemudian pembegalan, kemudian sampai dengan yang lain-lain. Jadi beda. Nah, oleh karena itu, ini dikuatkan oleh bunyi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian maupun Undang-Undang Nomor TAP MPR Nomor 7 tentang tugas TNI Polri tadi. Ini sudah jelas-jelas bahwa tugas pokok Polri di pasal 13 sampai dengan 16 sudah jelas bunyinya seperti apa. Melaksanakan Kamdagri melalui 4 fungsi. Harkamtipmas, penegakan hukum, kemudian sampai dengan pengayoman pelayanan masyarakat. Ini tugas pokoknya dia. Nah, sekarang kita lihat di Undang-Undang TNI nomor 7
Pasal 7 jelas, dia menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik plus OMSP yang ada. Itu jelas. Nah, dengan apa yang termaktub di dalam dua undang-undang yang berbeda plus staf MPR itu jelas. Namun demikian, supaya pejabat-pejabat terkait ini tolong membaca hukum humaniter, ya. Hukum humaniter di mana pada tahun 1977 sudah jelas, ya. Di situ ratifikasi yang dibuat oleh Palang Merah Internasional, Badan Dunia PBB mengakomodasi protokol tambahan 1 dan 2 adanya kegiatan sengketa bersenjata internasional maupun non internasional. Nah, tolong dibaca non internasional. Di dalamnya adalah bagaimana sengketa bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah melawan pemerintah yang sah. Ini jadi sebutannya di situ adalah gerakan bersenjata. Kalau gerakan bersenjata tidak bisa disamakan dengan teroris. Nah, oleh karena itu, tolong teman-teman yang belum paham, jangan salah paham. Bahwa ini jangan seolah ini domain saya, nggak ada. Keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Tinggal di layer mana TNI, di mana layer dari kepolisian. Jadi jangan digebiah-gebiah, ini saya, tolong jangan. Jangan. TNI Polri adalah penegak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sudah jelas komponen utamanya siapa, komponen pendukung siapa, komponen cadangan seperti apa. Nah, oleh karena itu saran dari kami, tolong baca dulu aturan main yang ada, kemudian definisikan dari KKB seperti apa, dengan kegiatan di lapangan seperti apa, dibedakan dengan teroris, teror itu seperti apa, kemudian dihadapkan dengan undang-undang humaniter, hukum humaniter, plus protokol tambahan 1-2 yang sudah diratifikasi oleh Palang Merah Internasional, plus Badan Dunia PBB, di situ jelas dinyatakan seperti itu. Saran dari kami, saya ulangi yang kedua kali, sudahlah, yang penting teman-teman dari BNPT, teman-teman dari kepolisian, duduk bersama dengan TNI untuk mencari rumusan penanganan yang tepat seperti apa. Kemudian kata-kata teroris dengan ini baca referensi yang saya sebutkan tadi, supaya kita punya persamaan dan masyarakat nggak bingung. Demikian, terima kasih. Pemirsa, kita akhirnya berada di ujung acara. Diskusi yang sangat menarik dengan Pak Tri Tamtomo terkait solusi ke depan penanganan keamanan di dalam negeri, khususnya terkait aksi massa sipil. Semoga ini semua akan menjadi semacam masukan ataupun urun rembuk bagi aparat keamanan ke depan agar jangan sampai tragedi seperti di Kanjuruhan terulang. Apalagi mengingat di 2024 akan ada perhelatan yang lebih besar lagi yang tentunya berpotensi memunculkan kericuhan yang lebih besar. Kembali lagi bahwa yang kita diskusikan hari ini adalah semata-mata untuk mencari solusi terbaik untuk pengamanan ke depan. Kembali lagi bahwa pemirsalah yang akan menentukan bagaimana ataupun sikap yang terbaik dalam menyikapi kasus Kanjuruhan. Karena tuntutan yang ada semakin luas bahwa penuntasan kasus Kanjuruhan ini harus sampai benar-benar tuntas sehingga semua pihak merasa mendapatkan keadilan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.